Welcome back to my channel di Hampton Asia, sesi beton, belajar bareng Hampton. Pada hari ini Hampton mau ngomongin tentang pala, yang dimana pala yang sudah menjadi urat nadinya perekonomian masyarakat sejak dulu. Pala juga berulang kali disebut dalam buku sejarah karena pala adalah salah satu alasan bangsa asing atau bangsa Eropa pada abad ke-16 datang dan berambisi untuk menguasai hasil bumi dari Indonesia. Bahkan harga pala pada waktu itu disebut-sebut setara dengan emas, loh. Karena perusahaan kami juga fokus banget pada pala. Kita juga mau sharing seputar pala secara general, dan dimana nanti kita bakal bahas standar mutunya juga, marketnya seperti apa, dan secara keseluruhan. Pala secara general, gue mau jelasin sedikit. Jadi pala ini adalah tanaman yang dimana asli dari Indonesia, yang berasal dari Pulau Banda, dari Provinsi Maluku. Tanaman ini juga merupakan tanaman erat yang bisa berbuah setelah berumur 5-7 tahun dan dapat berumur panjang hingga lebih dari 200 tahun. Jadi tentu bisa banget nih diwariskan ke anak cucu kalian kalau kalian berniat untuk menanam buah ini dari benih. Nah, kalau kalian memiliki lahan di daerah tropis dan ketinggian lahan lebih kurang itu di bawah 700 meter dari permukaan laut yang beriklim lembab dan memiliki curah hujan 2000 sampai 3500, cocok untuk menanam pala. Karena kondisi yang gue sebutkan tadi adalah kondisi optimum untuk menanam pala. Kalian juga bisa lihat nih lengkapnya di tabel ini tentang kriteria lokasi menanam pala. Sumber ini dari Kementerian Pertanian Indonesia. Kalau kalian mikir, lama banget sih nunggu pala, nunggu sampai panennya, mungkin kalian juga bisa beli dari petaninya aja. Atau mungkin kalian mau cari supplier di provinsi seperti Kepulauan Maluku atau Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Nangro Aceh Darussalam, Jawa Barat, dan sampai paling timur Indonesia pun di Papua kalian juga bisa menggunakan pala. Karena provinsi yang gue sebutkan tadi adalah produsen utama pala, pala yang diproduksi di Sulawesi Utara itu bisa mencapai 11.366 ton pada tahun 2021. Dan di Kepulauan Maluku diprediksi dapat menghasilkan sampai lebih kurang 10.914 ton pada tahun 2021. Lalu apakah hanya biji pala aja yang memiliki nilai jual di luar negeri? Tentu pasti tidak. Kalian nggak hanya menjual bijinya saja, tapi kalian juga bisa menjual bunga palanya tersebut, yaitu fulinya. Berikut nih terlihat seperti contoh yang gue kasih. Nah, ini juga bisa menjadikan minyak atsiri yang bisa diolah menjadi beberapa produk seperti lilin, aromaterapi, potpourri, dan produk pewangian lainnya ini juga sedang melejit di pasar-pasar Amerika dan Jepang. Nah, menurut Litbang Kementerian Pertanian, produk pewangian di Amerika Serikat dengan base minyak atsiri pala bisa bernilai 500 juta USD loh guys. Standar mutu pala yang ada di Indonesia sebagian besar itu dihasilkan oleh perkebunan rakyat, yaitu sekitar 99% dengan cara penanganan pasca panen yang masih sangat tradisional, dengan peralatan juga yang seadanya, dan dilakukan sedikit kurang higienis. Sehingga masalah yang dihadapi pala Indonesia itu rendahnya mutu, di mana hal ini sangat berpengaruh banget terhadap harga dan kepercayaan para importir luar negeri di sana. Hal ini dibuktikan dengan adanya penolakan produk pala oleh negara Uni Eropa karena tercemar oleh yang namanya aflatoksin pada periode tahun 2010 sampai 2011, di mana pala dari Indonesia ini mengandung aflatoksin melebihi kadar ambang yang diperbolehkan. Apa sih aflatoksin itu? Aflatoksin adalah keluarga racun yang dihasilkan oleh jamur tertentu yang ditemukan pada tanaman pertanian. Jamur yang akan menghasilkan si aflatoksin ini, kalau daerahnya itu hangat dan lembab, dan aflatoksin ini juga sangat berbahaya ya, karena bersifat
karsinogenik, yaitu bisa menyebabkan kanker. Jadi ini harus jadi fokus utama untuk para eksportir dan petani. Dan gue juga mungkin kalau boleh sedikit pemerintah setempat juga bisa, apalagi khususnya di dinas pertanian atau perkebunan, bisa mengeduket para petani agar bagaimana nih cara menghasilkan pala yang bagus. Karena ini sangat membentuk citra Indonesia ketika kita mengekspor hasil pala ini. Dan pala ini juga sangat potensi besar ya di Indonesia. Dan gue berharap dari pemerintah juga bisa merangkul atau mengedukasi para petani yang ada di daerah sana, khususnya daerah yang penghasil pala, bagaimana cara pala yang dihasilkan itu bisa berkualitas. Bisa dilakukan dengan proses pengeringan dan penanganan pasca panen yang benar. Jadi setelah pala panen lalu dipisahkan dari daging, buah, biji, dan pulinya, lalu melewati proses pengeringan, pengupasan cangkang biji dari pala tersebut, pengapuran dan pengeringan akhir. Barulah sortasi biji pala ini dilakukan. Sortasi biji pala dilakukan berdasarkan ukuran warna, yang dimana ada keriput atau tidak, ada lubang atau tidak. Berikut gua bakal jelasin sedikit tentang kualitas pala itu apa saja sih dan jenisnya. Yang ada itu dari pertama ada ABCD, SS, dan BWP. Pala ABCD itu kualitasnya seperti dari beratnya dulu. Dari beratnya itu bisa dari 5 gram sampai 8,3 gram. Itu biji utuh dan padat, berisi permukaan cukup halus, tidak terserang serangga, tidak retak. Nah, berasal dari buah yang dipetik cukup tua ya. Terus yang kedua itu ada kualitas SS atau rimple atau sirival, berat 4,11 gram sampai dengan 4,99 gram. Biji utuh padat dan bersih, permukaan cukup keriput, tidak terserang serangga, tidak retak. Keriput karena berasal dari biji kurang tua atau pemanasan. Yang terakhir itu ada kualitas asalan atau BWP, broken wormy, funky. Berat kurang dari 4,11 gram, biji utuh atau pecah, terkena serangan serangga dari buah yang muda, dan hasil pemungutannya atau kerusakan waktu penanganan pasca panen. Persyaratan umum semua kualitas biji harus memenuhi standar pada tabel berikut. Untuk standar mutu bunga pala gimana ya kalau kita bikin part 2-nya? Karena ini bahas pala ini lumayan besar nih. Jadi kita akan bahas satu persatu dan di next berikutnya. Bicara soal market pala negara-negara Asia dan Timur Tengah adalah konsumen utama rempah-rempah pala tersebut. Kualitas rempah-rempah ini dikarenakan hidangan daerah yang menggunakan sebagian bahan rempah-rempah utama dan tradisi kuno yang menggunakan dalam pengobatan. Berikut peta yang menunjukkan ukuran pasar pala yang dibagi jadi 3, yaitu ada high atau tinggi, medium atau sedang, low atau rendah. Nah, bisa dilihat Asia sangat mendominasi pasar pala. Nah, dilanjut oleh market sedang seperti Amerika Utara, Australia, dan Eropa. Dan di low, di bagian rendah, ada di bagian Amerika Selatan dan sebagian ada di Afrika. Untuk lebih detail lagi, jika kalian ingin mengekspor biji pala dengan HS code 090811 yang artinya itu adalah pala utuh, tidak dihancurkan atau digiling. Berikut data yang diambil dari Trich.com, eksportir terbesar masih Indonesia dengan kompetitor lainnya seperti Portugal, Sri Lanka, Prancis, dan Grenada. Bisa dilihat dari market pala Indonesia dikirim paling banyak itu ya Cina, Vietnam, Jerman, Amerika Serikat, Jepang, dan seterusnya. Gimana nih guys? Barusan gue udah jelasin tentang soal pala. Kalian yang ingin bertanya di komen, kita bakal jawabin satu persatu. Selain itu, mau bahas selain pala pun atau komoditas lainnya juga boleh banget. Jangan lupa di komen. Nah, ini yang paling penting nih. Kalian jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, untuk ikutin edukasi lainnya, dan jangan lupa subscribe, like, and comment, and see you in the next video.